Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah ide di atas kertas itu bisa berubah jadi gedung pencakar langit yang megah banget? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan telusuri perjalanannya. Dari yang tadinya cuma gambar cetak biru sederhana, sampai jadi kembaran digitalnya yang super canggih. Jadi pertanyaan besarnya adalah, gimana sebuah sketsa mungkin awalnya cuma di kertas biasa, bisa jadi sebuah gedung virtual yang bisa kita masuki dan kita jelajahi, bahkan sebelum ada satupun batu bata yang diletakkan? Itulah misteri yang akan kita bongkar sama-sama. Untuk menjawab itu, kita bakal ngelewatin 5 tahap. Pertama, kita kenalan dulu sama bahasanya bangunan. Terus kita bedah anatominya. Setelah itu, kita lihat ada revolusi digital yang mengubah segalanya, yang namanya BIM. Lalu, kita coba lihat gimana cara membangun di dunia digital. Dan terakhir, gimana kita bisa benar-benar menghidupkan desain itu. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Sebelum kita bisa membangun sesuatu, kita semua butuh bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Nah, dalam dunia arsitektur dan konstruksi, bahasa itu dimulai dari beberapa jenis gambar 2D yang fundamental banget. Yang pertama dan paling umum itu denah. Coba bayangin deh, kita lagi ngelihat sebuah gedung dari atas, tapi atapnya kita angkat. Apa yang kita lihat? Ya, itu dia denah. Denah ini ibarat peta satu lantai, yang nunjukin di mana letak setiap ruangan, pintu, jendela, lengkap dengan ukurannya. Nah, kalau denah itu lihat dari atas, selanjutnya kita lihat dari samping. Ini namanya gambar tampak. Gampangnya, ini tuh wajah bangunannya. Kalau kita berdiri di seberang jalan dan foto gedungnya lurus dari depan, ya itulah gambar tampak. Kita bisa lihat fasadnya, jendelanya, atapnya, semua dari luar. Terus gimana caranya kita lihat isi bangunannya? Nah, disinilah gambar potongan berperan. Bayangin aja gedungnya itu kayak kue lapis raksasa, terus kita potong lurus dari atas ke bawah. Gambar potongan ini nunjukin irisan dari kue itu, jadi kita bisa lihat struktur di dalamnya, dari pondasi sampai langit-langit. Oke, sekarang kita udah bisa baca bahasanya. Yuk kita lanjut bedah anatomi dari sebuah bangunan. Sebenarnya apa aja sih komponen-komponen utama yang bikin dia bisa berdiri dengan kokoh? Ini nih, ibaratnya kerangka tubuhnya bangunan. Pondasi itu kakinya yang nancap kuat ke tanah, terus ada kolom yang jadi tulang punggungnya, berdiri tegak menopang semuanya. Lalu ada balok dan plat lantai yang jadi kayak tulang rusuknya. Semua ini saling terhubung dan bekerja sama biar bangunannya kuat, stabil, dan aman. Tapi kan bangunan itu bukan cuma soal tulang doang ya. Ada juga desainnya. Ada interior yang ngatur gimana rasanya berada di dalam. Soal kenyamanan, fungsi, dan keindahannya. Dan ada eksterior yang jadi kulitnya yang memberikan karakter dan identitas visual buat bangunan itu. Sampai sini, semua yang kita bahas tadi itu sebenarnya masih metode yang cukup klasik. Tapi kemudian teknologi datang dan mengubah total cara kerja para arsitek dan insinyur. Selamat datang di era revolusi BIM. BIM atau Building Information Modeling. Kunci utamanya ada di kata information. Jadi jangan salah, ini bukan sekedar model 3D yang keren buat dilihat. Ini adalah kembaran digital yang pintar. Setiap elemen di dalamnya, dinding, jendela, bahkan pipa, itu bawa data. Dia tahu dia terbuat dari apa, berapa harganya, dan gimana cara masangnya. Perbedaannya tuh jauh banget. Coba bayangin, dulu kita kerja dengan setumpuk gambar 2D terpisah. Kalau ada perubahan desain, misalnya mindahin satu jendela, kita harus update denah, gambar tampak, gambar potongan, satu-satu secara manual. Capak dan rawan salah kan? Nah, dengan BIM, kita cuma punya satu model 3D. Kita geser satu jendela, semua gambar dan data yang terkait langsung terupdate otomatis. Ini lompatan dari dokumen yang mati ke sebuah database yang hidup. Keren banget kan? Terus, gimana sih cara kita membangun rumah virtual pakai teknologi BIM ini? Yuk kita intip sedikit prosesnya. Prosesnya tuh sebenarnya sangat logis, mirip kayak membangun di dunia nyata. Kita mulai dari dasarnya, yaitu denah lantai 2D. Kalau udah, tinggal kita tarik dindingnya ke atas secara virtual. Terus kita tambahin lantai dan atap. Terakhir, kita lubangin dindingnya buat masukin pintu dan jendela. Setiap langkah ini, kita bukan cuma menggambar, tapi juga nambahin lapisan informasi ke model pintar kita. Punya model 3D yang super pintar itu udah canggih banget. Tapi, gimana kalau kita bisa lebih dari itu? Gimana kalau kita bisa beneran masuk dan jalan-jalan di dalamnya? Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai. Dengan visualisasi dan animasi, model yang tadinya diam jadi benar-benar hidup.
Kita bisa gerakin kamera seolah-olah kita lagi jalan di koridornya. Kita bisa simulasikan gimana cahaya matahari masuk ke ruang keluarga pas jam 4 sore. Kita bisa ajak klien buat tur virtual di dalam rumah impian mereka. Ini bukan lagi soal membayangkan, tapi sudah sampai tahap merasakan ruang itu sendiri. Jadi coba kita renungkan sejenak, kalau sekarang kita sudah bisa membangun, menguji, dan menyempurnakan gedung apapun secara digital sebelum kita menyentuh dunia fisik, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira apa lagi yang akan kita ciptakan? Batas imajinasi kita ada di mana sekarang? Ini pertanyaan menarik yang ditinggalkan oleh revolusi digital ini untuk kita semua.